Hai nakama, breakdown Boruto chapter 8 dilanjutkan lagi. Apa yang menjadi menarik dari Himawari sekarang ini setelah Jiraiya melihat bahwa dalam diri Hima itu punya kekuatan luar biasa besar itu semuanya berhubungan dengan Biju kan. Telah banyak yang persepsikan jika itu Kurama, Cakra ekor 9 atau bahkan Himawari menjadi Jinchuriki dari semua Biju. Well, itu nggak ada yang salah bener sih sob, namanya juga perspektif kan. Tetapi yang mungkin luput dari hipotesa kita kemarin, kenapa Hima malahan bisa aja tak membangkitkan itu semuanya, tetapi sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang terhubung dengan Kaguya Otsutsuki, dan sesuatu yang jelas berkaitan dengan Biju karena akan memiliki akses jika memilikinya, ya Biju ekor 10 sob, Shinusagi. Nah sekarang bagaimana Shinusagi atau Biju ekor 10 itu memang dimiliki Himawari pada nantinya, karena itu pun menjadi cara untuk Kaguya bisa kembali lagi dan terlepas dari segel Gedomazo tersebut. For information guys, bahwa ayah Hima sendiri itu Naruto adalah orang pertama yang mengatakan jika Kaguya tampak terlihat sebagai Biju kelinci loh. Apakah ini sebuah clue dalam masa depannya ya? Dan sekarang ini ada di tubuh putrinya. Apa yang mendasarinya? Well, ini akan sangat menarik sih membahas tentang itu semuanya. Awet nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe dua channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex dan juga Joy Boy The Library of Nika. Untuk channel Saga to Blue Vortex kita akan buat pembahasan what if dan per episode fanfiction seru nih, dan akan ada juga serta konsisten upload di sana. Sementara untuk kalian yang suka tema-tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus yang up to date nih, membahas tentang perkembangan Nika yang menggelora itu. Jadi bisa dibantu support ya teman-teman, dan subscribe keduanya serta aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, thank you Dati Basa, dan kita mulai lanjutkan lagi ceritanya. Gini teman-teman, setelah kita ngebahas mengenai Himawari Jinchuriki semua Biju kemarin itu dalam hipotesa time skip, banyak di kolom komentar yang mempertanyakan sesuatu yang juga rasional. Beberapa teman-teman tuh menganggap bahwa itu bisa jadi malahan bukan Kurama apa yang ada pada Himawari loh, cakra besar tersebut. Ada yang bilang bahwa mungkin itu bukan cakra Kurama biasa tetapi versi baru, ibarat sesuatu yang berhubungan dengan Kurama, lebih badas dengan kekuatan yang baru pula terkait dengan Shinjutsu Otsutsuki. Ada yang bilang pula bahwa itu tak menutup kemungkinan Biju putih dan itu diwariskan dari Kaguya. Hingga sob sampai pada pertanyaan yang lebih rasional lagi dari Mas Indra Fukumoto. Dia bahkan bilang, malah Min, aku menduga jika cakra Biju yang berada pada tubuh Himawari adalah Biju ekor 10 loh. Ini jauh lebih dari sekedar Biju biasa, tetapi itulah perwujudan dari Kaguya Otsutsuki. Kala itu ketika kondisinya tak stabil, Biju ekor 10 inilah yang juga dikenal sebagai Biju kelinci. Damn, sungguh penalaran yang menarik nih. Kita selami lagi ya. Apa mungkin Hima ini punya kekuatan yang terhubung dengan Kaguya? Ya mungkin. Dan apakah mungkin Hima Cakra Biju dalam dirinya itu memanglah terhubung pada Kaguya? Ya kami pikir itu juga mungkin teman-teman. Gini sob, untuk landasan teorinya dalam hipotesa ini kita akan bilang seperti ini. Hima dan Boruto punya sesuatu yang memang sejak awal terhubung pada cakra-cakra dari keturunan Kaguya sampai Kaguya sendiri kan. Ada sebuah analogi kala itu, jika siapapun shinobi memiliki kekuatan Hagoromo dan Hamura yang bersatu, itu sama aja menyatukan kembali kekuatan Kaguya Otsutsuki loh. Dan pasnya lagi Hima memiliki cakra dan terhubung pada leluhurnya Hamura, sementara Naruto terhubung pada cakra dari leluhurnya Hagoromo kan. Otomatis dua keturunannya punya potensi semua hal itu. Dari aspek Boruto nih mungkin memang tak mewarisi sesuatu yang langsung terkait Biju sendiri, karena ini kayak balik di fase awal kan, bahwa wanita lah yang lebih cocok menjadi seorang Jinchuriki jika dia punya cakra besar dan terhubung pada Otsutsuki pula. Jadi Boruto memiliki sesuatu yang lain baru dan tak kalah mengerikan, Jogan namanya. Untuk Hima jelas itu adalah cakra dari Biju sendiri, dan kami pikir itulah Biju yang dimaksud dan kemampuan untuk mengaksesnya ke sana. Ekor 10 dari perwujudan Kaguya sendiri, gak tahu ya apakah dengan takdir seperti itu juga menjadi perantara kebangkitan Kaguya kembali nanti ketika salah satu keturunan telah membuka kekuatan besar dari Biju kelinci tersebut dan segel Gedomazo itu terlepas. Anyway sob, Biju kelinci itu kala itu ada yang tanya yang mana, kita jelaskan di sini ya. Jadi tuh Kaguya sendiri itu memiliki pemanggilan atau perubahan dalam modenya ini jika cakra sedang tak stabil. Kaguya itu adalah perwujudan ekor 10 yang sesungguhnya.
Momen ketika Naruto, Sasuke, Kakashi, dan Sakura itu bertarung sengit dengan Kaguya, di sanalah kita melihat Kaguya itu terdesak dan tangannya terpotong kan. Momen itu karena Naruto menyerangnya dengan cakra para biju yang dikombinasikannya dengan Rasen Shuriken, serangan jarak jauh yang menakutkan. Apa hasilnya? Kaguya lepas kendali akan kekuatan besarnya itu. Muncullah di sana itu perwujudan dari Shinosaki, biju ekor 10 dengan punya Rinne Sharingan di dahinya. Itu sebenarnya adalah wujud Kaguya Otsutsuki dalam mode tak sempurnanya itu. Kaguya bisa berhubungan dengan kemampuan seperti ini. Pada dasarnya Shinosaki kalau dari yang kita perhatikan adalah kemampuan Sick Pet Power ya, dimana ini powernya pasti power Otsutsuki. Dalam cakra gila itu adalah penggabungan dari para biji sendiri yang dibalut dengan kekuatan Kaguya dengan Kekkei Mauranya. Warna putih tersebut mungkin digambarkan sebagai Kaguya itu sendiri dari bangsa Otsutsuki, dan itulah Shinosabi. Ternyata apa yang dibilang Hagoromo kala itu mengenai ibunya yang dikenal sebagai Dewi Kelinci mungkin juga karena proses itu teman-teman. Kita akhirnya baru sadar pula kembali setelah momen Himawari mau melakukannya kan. Cukup wajar sih karena rasanya itu sejak awal juga agak aneh ya jika Demon sendiri sampai segitu dia kagetnya jika hanya merasakan cakra satu Kurama dalam dirinya itu. Tetapi kalau itu adalah ekor 10 biju kelinci atau istilahnya adalah identitas dari sesuatu yang terhubung pada Kaguya secara langsung, pantas saja Demon begitu terkejut meski dia belum tahu kala itu apa. Tetapi Jura sedikit lebih tinggi darinya kan. Dia bisa merasakan apa yang ada dalam diri seseorang termasuk Himawari, yang mana itu adalah biju. Ini jelas menarik kan teman-teman, karena jika itu biju kelinci, pada akhirnya para biju lain pun juga akan terlibat. Dan tahu kenapa? Ya dalam perubahan Shinosaki itu Kaguya serasa menyelimuti mereka dan mengambil semua cakra dari biju itu kan. Artinya dialah yang menjegal para biju itu dan membangkitkan kekuatan lamanya. Ya karena dalam mode itu bisa dibilang mode tak sempurna dari Kaguya nih. Momen seperti itu akan membuat kisah Boruto 2 Blue Vortex menjadi sangat seru lagi nih. Melalui penjembatan dan Himawari Uzumaki sendiri, sesuatu seperti biju, Kaguya, dan kekuatan Otsutsuki akan terkait kembali di era para Ego Jubi. Kita jadi penasaran nih bagaimana pengungkapan kekuatan Hima ini ya, atas dasar apa, dan apakah para biju yang ada pada di era sekarang ini sebenarnya sudah tahu bahwa keturunan Naruto itu akan memiliki sesuatu di masa ini. Apa yang terlihat pada Himawari sebagai wanita yang manis dan pendiam seperti itu, dia sebenarnya lebih monster dari yang dibayangkan loh. Bahkan jika dia sudah stabil dan mengetahui siapa dan bagaimana kekuatan sebenarnya, bisa jadi dia itu jauh lebih mengerikan dari ayahnya dahulu ketika masih bersama dengan Kyuubi Kurama. Seperti yang dibilang pepatah Heian nih, seorang ninja hebat akan selalu tergantikan dengan lahirnya keturunan yang hebat pula. Himawari Boruto ini akan segera memainkan peran besarnya itu, dan takdir pada akhirnya memilihnya secara langsung. So, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Nah, jadi cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai Boruto 2 Blue Vortex. What if? Bagaimana jika biju kelinci ekor 10 lah yang dimiliki Himawari Uzumaki karena background leluhurnya tersebut. Nah, kita lanjutkan next time lagi ya. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.